teman-teman dan adik-adik semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saat ini kita bersama dengan salah satu senior saya dari asal pendaftaran Sulawesi Utara bersama dengan Kak Jevo Nicholas Wagei. Izin Kak. Siap. Oke bro, Nah, aman. jadi saat ini Kak sudah masuk di episode kedua dari satu segmen Oke. saya Kak, Wacana Wawancara bareng Purna Praja. Nah, untuk yang pertama mungkin Kak bisa perkenalan diri dulu Kak supaya teman-teman dan adik-adik lebih mungkin banyak sudah kenal tapi mungkin ada yang belum kenal toh Kak. Oke. Oke, baik. Selamat malam Joy. Siap, malam-malam Kak. Selamat malam buat Bro Dean dan tentunya penonton setia YouTube Dean. Wah, luar biasa. Siap. Eh karena diminta perkenalan dan mungkin memang banyak yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Jevon, Purnapraja IPDN angkatan 25, masuk tahun 2014 dan lulus 2018. Dan sekarang bekerja di pemerintah pusat sebenarnya yang instansinya itu adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI. Dan mungkin di kalangan teman-teman semua, adik-adik semua, instansi ini kurang populer sebenarnya. Nah, gitu. Jadi saya berada di bawah instansi pusat BNPP dan sekarang bertugas di unit pengelola perbatasan di pos lintas batas negara Entikong yang berada di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat. Siap. Terima kasih Kak untuk perkenalan singkatnya Kak. Eh terus Kak, saat ini kan Kak kira-kira sudah kurang lebih 5 tahun ya Kak lulus dari IPDN. 5-6 tahun. Ya, 5-6 tahun. 5-6 tahun. Jadi sekedar informasi juga buat teman-teman adik-adik, Kak Jevon merupakan senior satu tingkat di atas saya, di mana Kak Jevon tadi angkatan 25 dan saya pribadi angkatan 26. Jadi saat pendidikan pun pas masuk, Kak Jevon lah yang membimbing saya sebagai junior pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan kehidupan di sewaktu praja, kira-kira menurut Kak Jevon sendiri suka dukanya apalah secara umum? Dari Oke. sukanya dulu lah, Kak. Oke. Kalau bicara suka duka tentunya banyak ya, dan kalau kita mau bicara sekarang mungkin akan selesai dalam 1 hari mungkin. Tapi intinya untuk sukanya sendiri, yang pertama kita dapat yang paling berkesan, paling menyentuh tentunya kita dapat banyak sekali teman-teman. Mulai dari ujung ke ujung, dari Aceh sampai Papua, itu yang dulunya mungkin kita hanya kenal kalau di daerah saya cuma dapat teman-teman di Manado, Sulawesi Utara, tetapi setelah kita masuk di IPDN, kemudian kita bergaul selama 4 tahun tentunya menjadi Praja IPDN, ya saya dapat teman-teman yang sangat beragam dari Aceh sampai Papua, dari berbagai suku, ras, agama, dan itu kemana-mana itu akan sangat kita kenal, sangat kita butuhkan gitu. Itu sukanya ya, dan masih banyak lagi lah. Tapi yang paling berkesan, yang paling membuat saya bahagia itu, saya bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah Siap. gitu. Eh, Kalau Kalau untuk dukanya, Kak, kira-kira secara umumnya apa, Kak? Gambaran umumnya. nah untuk duka. Jadi kalau untuk duka ini sebenarnya ada ungkapan ya. Ada ungkapan bahwa indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Nah, gitu. Nah, Dan saya pikir eh, Bro Dean juga pasti merasakan lah, namanya namanya banyak sekali eh, mungkin ya apa ya peristiwa kejadian yang terjadi di kampus di kesetriaan yang cukup mengena di hati, pikiran dan juga fisik, saya pikir gitu. Untuk dukanya yang pertama, jauh dari keluarga yang pasti, orang tua. Ada namanya periode homesick buat kita. oh iya. Kalau apalagi apalagi setelah kita pulang cuti balik ke kampus, nah itu biasa homesicknya itu tinggi itu. Karena baru bertemu dengan orang tua, dengan kekasih, Iya. kemudian terpisah lagi, mungkin baru bisa bertemu pada cuti-cuti selanjutnya, seperti itu. Yang paling menjadi duka itu ya itu tadi adalah kita terpisah jauh dari
orang tua dan keluarga serta orang-orang terkasih kita. Mungkin itu sih. Terus Kak, berkaitan dengan kehidupan di asrama, pas juga saat ini kan sementara pembukaan SPCP, Seleksi Penerimaan Ya, Calon Peraja tahun 2024. Tentu Kak mhm, banyak banyak perubahan kan, mulai dari seleksinya, tahapan-tahapan tesnya tentu tiap tahun ada perubahan. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat di website Kak, pokok-pokok inti-inti tes itu ada semua seperti SKD, ya, sama APTA. Tapi yang paling apa ya, paling berubah mungkin Pantuhir Kak. Pantuhir mhm, kayaknya sekarang sudah ndak ada di pusat, langsung di daerah semua. ya, oke. Nah, kalau menurut menurut pandangan pandangan Kak sendiri, bedanya dulu tes dulu dengan sekarang kalau Kak lihat secara umum bagaimana? Apakah soalnya kan waktu Kak 2014 pertama kali CAT kan Kak? Iya, betul. Betul pertama Dari kali. bahkan itu CAT pertama kali di seluruh Indonesia Kak, dari seleksi Iya, penerimaan CPNS itu kan Kak. betul. Kira-kira menurut pandangan Kak, perbedaan lah seleksi dari yang waktu zamannya Kak dengan sekarang, perbedaannya apa Kak? Ya. Jadi memang betul itu, kalau memang saya pun tidak salah ingat, jadi angkatan kami itu di tahun 2014 adalah angkatan pertama yang, pertama kali melaksanakan, SKD KD? berbasis CAT, Computer Assisted Test. Bahkan angkatan sebelumnya, angkatan 24 kalau tidak salah memang belum. Nanti ketika mereka sudah masuk di kesetaraan baru kalau tidak salah ya, kalau tidak salah baru dilaksanakan, CAT. Hanya memang kalau saya lihat dari, tahun-tahun yang berjalan pada saat angkatan saya di angkatan 25 itu, SKD ini menjadi tes yang ada di part terakhir sebelum akan ke Oh Pantuhir. iya, Heeh. terakhir-terakhir Nah, Kak. dan kalau tidak salah setelah itu, di angkatannya Dian kalau nggak salah, itu udah menjadi di tahap awal Di kalau nggak salah awal-awal. ya? Iya ya Ya Kak. betul, di tahap awal gitu. Tapi intinya sama aja sih kalau saya lihat memang, dibutuhkan apa namanya, passing grade dan segala macam. Kemudian ada juga tetap tes kesehatan, samapta, dan psikotes itu tetap ada. Kalau, untuk Pantuhir yang di pusat itu ditiadakan, sebenarnya sih saya belum belum terlalu mengikuti hal itu gitu. Tapi saya pikir ya tentunya para pimpinan di sana punya pertimbangan lain lah, punya pertimbangan keputusan dan mungkin dari segi anggaran juga bisa menghemat karena kita tahu bersama kan pasca Covid ini Iya iya. perekonomian negara kita masih dalam tahap pemulihan. Nah, jadi mungkin salah satu ini jaringan agak error ini. Siap siap Kak. Nah, masih jelas suara nih? Siap, jelas jelas Kak. Oke, sorry sorry di sini sudah agak patah-patah tadi, Siap siap. maklum. Di perbatasan, jadi ada istilah ini, kalau di perbatasan itu GSM, geser sedikit mati. Siap Iya. siap Kak. Nah jadi, kalau masalah Pantuhir ya itu saya bilang tadi tentunya para pimpinan di pusat, di Jakarta tentunya punya pertimbangan yang, Hmm. sangat matang lah, gitu. Dan saya pikir tentu ini tidak akan mempengaruhi proses seleksi, dan bahkan kalau saya lihat malah lebih lebih diperketat ya, lebih diperketat setiap proses seleksi yang terjadi gitu. Siap siap Kak. Jadi memang perubahan yang terjadi saat seleksi tentunya berarah ke lebih baik tentunya. Ya, Eh, Terus Kak, berbicara juga soal seleksi, kira-kira menurut Kak Jefon ini tahapan seleksi mana yang kira-kira paling sulit atau paling susah untuk dilewati menurut Kak Jefon? hmm, kalau menurut saya sih, menurut saya, ya sudah pasti mungkin SKD sih, seleksi kompetensi dasar berbasis kayak itu. Dan memang, pada waktu angkatan saya dulu, itu masih banyak yang lolos pada sampai tahap sebelum SKD, kalau tidak salah sebelum SKD itu Samapta, fisik, itu masih banyak yang Yang lolos. Nah lulus. setelah SKD, itu waduh banyak-banyak banget yang gugur gitu. Lebih dari setengah Dan kira-kira Kak. lebih dari Oh, setengah yang gugur gitu. Nah, jadi memang sangat-sangat sulit dan bahkan pun bukan cuma, tes SKD, untuk sekolah kedinasan saja, tetapi hmm, memang untuk secara umum. CPNS umum pun Iya, Pak. iya secara umum memang,
banyak yang apa namanya, yang tidak tidak memenuhi syarat gitu. Iya. Kan ada tiga poin yang memang harus dipenuhi. Ada 3 poin yang menjadi passing grade yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya cuma 2 dipenuhi, walaupun nilainya mungkin tinggi, Tinggi tetapi ya. ada satu yang kurang, itu menjadi kendala. Bisa-bisa tidak lolos gitu. Seperti itu. Siap Kak. Tentu juga Kak, ketika tes SKD CAT itu sama dengan Kak Jepun bilang dari 3 itu TWK, TIU dan TKP kan ada TKP ya. masing passing grade-nya. Ya, Terus juga kalau nggak salah Kak, itu kalau misalnya sudah lulus passing grade, tetap hati masih juga tidak tenang Kak karena ada kuotanya Kak. Jadi kalau misalnya sudah hmm. memenuhi kuota, kalau nggak salah itu Kak, berapa kali lipat kuota nasional untuk SKD. Hmm. Meskipun sudah lulus passing grade Kak, tapi tidak masuk kuota, bisa saja itu gugur kalau nggak salah Kak. Kalau Betul, di penjelasan di website IPDN Kak, seperti itu. Nah, betul, betul. terus Kak berkaitan juga dengan apa seleksi seleksi IPDN ini Kak, eh, kira-kira tips apa yang paling utama lah Kak, tips trik atau trik apalah untuk mempersiapkan Hmm. diri pas mau Oke, menghadapi kalau saat ini kan sementara proses seleksi administrasi kalau tidak salah Kak. administrasi. Nah, Ya. kira-kira dari Kak Jevon kiat-kiat apa yang Kak Jevon bisa share? Hmm. Oke. Oke, jadi apa ya, saya pikir setiap orang kita, setiap pribadi kita punya punya tips masing-masing dan memang punya jalannya masing-masing, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya dan memang juga, mungkin sedikit flashback cerita ya, nggak apa-apa ya. Jadi pada waktu SMA memang, pada waktu kelas 3 SMA itu saya sudah targetkan, saya sudah niatkan memang untuk memasuk IPDN. Jadi saya tidak, daftar universitas A, B, C, tidak. Oh, Jadi memang, fokus. pas betul, jadi memang pas, lulus itu di bulan-bulan 3 kalau saya tidak salah, itu memang saya sudah prepare. Saya sudah prepare baik dari, apa namanya, akademik, fisik, dan juga kesehatan. Nah, kalau dari saya pribadi, saya tentunya menyarankan bahwa teman-teman atau adik-adik semua yang akan ikut tes IPDN ataupun bahkan sekolah kedinasan lainnya, itu yang pertama memang harus jaga kesehatan. Kita percuma kita mau pintar, kita mau apa namanya, hebat dalam hal lain, tapi kalau kita tidak sehat, itu akan menjadi salah satu hal yang fatal lah buat kita. Jadi memang jaga kesehatan. Yang pertama, kalau bisa buat yang merokok, jangan merokok, berhenti aja. Kemudian, minuman beralkohol, apalagi sampai mabuk, stop. Jangan begadang, itu. Kemudian jangan lupa juga olahraga, kita prepare fisik kita biar semakin kuat dan terlatih. Karena memang, jangan salah bahwa hanya di SKD yang ada poin perankingan, tidak. Tetapi semua tes itu ada poin Tes perankingan. pertandingan, ya. Misalnya kalau kalau kamu misalnya cuma standar, "Oh saya lari 6 putaran 12 menit," tapi yang lain ada 7, 8 dalam 12 menit, itu ya bisa-bisa mereka yang masuk ranking, kamu tidak tidak akan masuk ranking, itu. Jadi fisik. Dan yang, ketiga, tetap terus belajar gitu. Jadi kalau saya dulu, waktu SMA itu saya beli, pas lulus SMA saya beli di Gramedia ada 2 buku persiapan, persiapan untuk masuk sekolah kedinasan, dan juga apa namanya, tes-tes yang lain lah gitu. Ada 2 buku yang saya beli, kemudian saya baca-baca, saya latihan soal di situ, saya prepare melalui itu. Dan juga apalagi sekarang sudah banyak website, sudah banyak link-link yang tersedia untuk mereka, untuk adik-adik semua bisa ikut latihan soal di, eee, apa namanya, link yang berbasis internet itu tentunya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk kita terus berdoa, meminta kepada Tuhan tentunya, beribadah, jangan sampai kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita libatkan tentunya Tuhan untuk, bisa kita mencapai keinginan dan harapan kita. Itu sih kalau dari saya. Siap-siap Kak. Jadi tiga lah poin utama itu. Kesehatan, fisik, dan belajar. 3 poin Ya, itu akademik. yang memang harus dipersiapkan dan sudah di-share tips dari Kak Jevon. Terima kasih Kak Jevon. Dan Oke. mungkin untuk pembahasan seleksi sampai situ Kak. Nah, sekarang Kak yang mau saya bahas dengan Kak Jevon mungkin tentang prospek karir ketika kita lulus dari IPDN Kak. Ah, Nah,
di mana kita kan menjalani pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di IPDN. Kita lulus masih CPNS dulu, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita masuk sudah CPNS, sudah PNS, tapi sekarang kita harus CPNS dulu 1 tahun dan disebar. Nah, Ya. kira-kira setelah lulus IPDN, kalau Kak Jevan kemarin di mana Kak? Pas CPNS Jadi di provinsi di hmm, di provinsi di BKD, di- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. terus setelah di BKD, Kak Jevon Jadi langsung setelah di ke BKD, pusat. ya. Jadi pas dipanggil di pusat, pas pembagian SK dibaca dapat BNPP. Di BNPP saya di kantor pusat mungkin sekitar 2 bulan baru disebar lagi. Oh, dari Gitu. dapat di pusat, tunggu SK Hmm, penempatan lagi di unit mungkin ya Kak? Surat tugas, iya betul. Di unit. Oh Tunggu, iya. tunggu surat tugas baru ditempatkan lagi di unit kerja begitu. Menurut Kak Jevon, jadi menurut Kak Jevon, pandangan Kak Jevon, prospek karir Hmm, untuk lulusan IPDN saat ini, karena ya, kan banyak sekali sekarang Gen Z yang mungkin masih pemikirannya masih seperti kayak dulu-dulu Kak, di mana eh, jadi PNS mungkin tidak leluasa dalam mengembangkan diri, karena kan kebanyakan Gen Z sekarang Kak eh, banyak pemikiran-pemikiran yang bisa ya dibilang out, out of the box lah. out of the box Kak. Iya betul Kak. Jadi kalau menurut Kak Jevon, bagaimana untuk prospek karir ke depan untuk Hmm, Gen Z sekarang untuk di PDN? oke. Jadi kalau saya lihat ini sedikit mengikuti juga terkait dengan apa namanya perkembangan di kesatriaan lah gitu. Di zaman sekarang saya pikir sudah lebih bagus ya, sudah lebih bagus mulai dari pola pengasuhannya, kemudian akademiknya ini saya lihat wah sudah sangat luar biasa. Kalau untuk IPDN ini terkenal dengan sebutannya spesialis generalis gitu. Jadi kita masuk di institusi IPDN tetapi bisa masuk juga di sektor-sektor pemerintahan lainnya atau kementerian lembaga lainnya. Yang orang-orang mikir kalau dulu cuma, oh mungkin cuma di Kemendagri Ya. seperti itu. Atau cuma jadi Tetapi, camat mungkin ya, pemikiran kan atau cuma, betul, atau jadi cuma jadi seorang camat. camat, lurah. Iya betul. Iya, betul-betul. Gitu. Nah, tetapi sekarang kalau dilihat sudah banyak juga senior-senior kita yang lintas kementerian. Artinya sudah bukan lagi patokannya oh harus ke Kementerian Dalam Negeri. Walaupun memang komposisi pembagiannya itu masih dominannya ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah banyak juga ada juga senior-senior kita yang ke misalnya ke BPK, ada yang ke Kemenpora, senior kita juga ada di Kemenpora, bahkan di eh, Kementerian Perhubungan itu ada juga. Nah, jadi memang sudah untuk prospek apa namanya progres karir kita, saya pikir sangat-sangat masih sangat terbuka luas gitu. Cuma memang ya itu kita tidak pas kita lulus kita tidak bisa pilih oh saya mau ke situ saya Iya. mau ke sini. Kan memang ya kita sebagai lulusan IPDN siap ditempatkan di mana saja gitu. Nah itu. Nah kemudian memang yang saya bilang tadi kampus IPDN sekarang sudah sangat apa ya istilahnya sudah sangat mendorong para peserta didik, para praja ini untuk lebih mengembangkan proses studi mereka. Nah, saya dapat informasi untuk lulusan tahun lalu ya, kalau tidak salah, atau 2 tahun lalu, atau bahkan tahun ini, itu sudah ada eh, pembagian Hmm. kelas LPDP kalau saya tidak salah gitu. Oh, Dan tingkat memang akhir sudah Kak. iya, tingkat akhir. Oh, Sudah di-prepare dari wasana tahap-tahap akhir. Apa sebutan sekarang? Bukan Praja wasana, Utama, kalau dulu Praja Utama Kak. Praja Utama. Harus sampai lupa ini. Memang sudah beda generasi. Jadi pada tingkat 4 akhir-akhir itu Praja Utama, kalau saya dengar memang sudah dipersiapkan eh, buat ikut LPDP. Jadi memang Hmm. difasilitasi oleh kampus itu. Saya bilang, wah, saya sebenarnya sedikit cemburu juga kan. Wih, coba dari dulu kayak begitu. Tapi ya itulah, setiap angkatan punya cerita kan. Ya, Setiap setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya nggak gitu. masalah. Itu. Jadi eh, sudah lebih bagus lah untuk kita mengembangkan diri kita. Tidak hanya ketika lulus langsung apa berkarir, tapi ya sekarang memang diberikan kesempatan juga untuk kita mengembangkan proses studi kita gitu.
Siap, siap, Kak. Berkaitan juga dengan terakhir Kak Jevon bilang tadi tentang kelanjutan studi kita. Jadi Mm-mm. mungkin dari teman-teman adik-adik di luar IPDN mungkin hanya mengenal IPDN ya hanya apa S1 atau D4 saja. Tapi kan Mm-mm. S2, program doktor, ada juga program profesi di kampus kita, Kak. Ya. Terus eh, kira-kira menurut Kak Jevon tentang pandangan Kak Jevon lulusan IPDN ini untuk eh, studi ke depan, melanjutkan studi. Hmm. Menurut pandangan Kak Jevon, bagaimana lulusan IPDN ini berkembang atau melanjutkan kuliah S2-nya, prospek kuliah ke depannya, Kak, S2-nya, atau Hmm. bahkan sampai program doktoral. Iya. Oke. Jadi seperti ini nyambung sedikit dari yang kita ngobrol tadi. Jadi memang kalau memang adik-adik yang mungkin sementara pendidikan atau baru baru mau ikut tes IPDN dan nantinya lulus, ya memang harapannya tadi sampai wasana tentu ada mengikuti persiapan untuk LPDP itu, dan kalaupun tidak lolos nanti akan mengajukan proses beasiswa tugas belajar S2 atau bahkan nanti sampai doktoral, itu masih sangat-sangat terbuka gitu. Dan saya pikir menjadi hak kita juga sebagai pegawai negeri sipil untuk kita melanjutkan studi kita gitu. Dan memang kalau saya lihat cukup banyak saat ini senior-senior kita Purna Praja IPDN yang sudah melanjutkan studi dan mendapatkan beasiswa Bahkan sampai ke LPDP luar negeri ya, Kak. ke luar negeri. Bahkan ini angkatan saya 25 ada yang di Australia sudah dapat apa namanya award di LPDP yang di Australia. Dia menjadi salah satu mentor saya gitu. Mentor saya untuk dia juga kasih motivasi untuk bisa ayo daftar LPDP atau mungkin beasiswa lainnya gitu. Dan memang sudah cukup banyak, dan saya pikir tidak ada kendala, tinggal dari dalam diri kita Nah, aja, mau atau tidak, mau berusaha atau tidak. Mungkin itu sih. ya. Eh, Mungkin untuk pembahasan eh, terus belajar, lanjut S2 dan lain sebagainya sudah, Kak. Dan ini mau lanjut tentang lulusan IPDN ketika lulus IPDN juga mengenai karir kita, Kak. Pekerjaan kita Hmm. istilahnya work life as purna praja di lingkungan Apa? kerja kita. Tentunya kan, Kak, pas kita lulus mungkin cuma kita saja sendiri atau bahkan hanya beberapa orang di dalam lingkungan satu unit kerja yang lulusan IPDN. Kita pasti yang lulusan IPDN dikelilingi atau lebih dominan dari PNS-PNS yang jalur umum. Ya. Kalau dari Kak Jevan sendiri, bagaimana dari pengalaman Kak? Apakah ada kesulitan atau apa dalam entah itu berbaur atau bekerja sama dengan PNS yang jalur umum, umum atau seperti apa? Ya. Oke. Kalau saya pribadi tidak ada masalah dengan hal itu. Cuma memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak atau mungkin beberapa aja kali ya. Jadi beberapa teman-teman CPNS umum itu yang mungkin sedikit ya dalam tanda kutip sedikit iri terhadap kita gitu, terhadap kita. Nah, tinggal kita bagaimana membawa diri di lapangan. Ya pasti jangan sampai kita terlalu eksklusif Iya, betul, betul. maunya bergaul cuma dengan Purna Praja Purna praja saja, ya. tidak. Jadi memang kebetulan saya juga sudah 2 kali pindah tempat tugas sejak di BNPB ya. Jadi penempatan pertama di NTT perbatasan dengan Timor Leste. Yang kedua sekarang di Entikong perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah, di sini tentunya Purna Praja kan tidak ada, tapi mungkin ya itu yang tadi cuma 1-2 orang Iya, gitu. Sisanya itu adalah pegawai-pegawai asli di sini, kemudian CPNS umum gitu. Jadi memang harus pandai-pandai kita membaur dengan mereka, harus pandai-pandai membawa diri, dan ya keluarkanlah ilmu-ilmu pamong kita gitu. Kita harus universal bergaul dengan teman-teman orang-orang di kantor. Tidak harus saya hanya mau bergaul dengan Purna Praja atau mungkin mau bergaul dengan pejabat, tidak, jangan. Ya memang jangan seperti itu gitu. siap, siap, Kak. Tadi Kak juga sudah singgung Kak 2 kali pindah dari Ya, 2 kali kan Kak? Berarti sudah dua sudah 2 kali. tempat di BNPP yang Ya, Kak ditempatkan. Jadi yang pertama Kak ditempatkan itu di NTT kan Kak?
di NTT, perbatasan perbatasan dengan dengan Timor Leste. Timor Leste, Kak. Timor Leste, ya. Nah, jadi Kak, kemarin itu pas saya di tingkat 2 di NTB, Oh, oke. praktek lapangannya di NTT, Kak. Di NTT, Hmm. di perbatasan. Tapi kalau Oh ya? Hmm. yang kelompok kelompok saya, Kak, itu di Desa Kenembibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Masuk Kabupaten Kupang, Kabupaten apa itu? TT ndak TTU. TTU kalau nggak salah, Kak. Iya, TTU karena di NTT itu yang berbatasan dengan negara tetangga TTU. TTU iya, Kak. Timor Tengah, Kak, iya. kantor Kak di situ Oh, di perbatasan situ, Kak? Atau bukan? itu ada salah satu kantor di situ cuma beda beda kantor. Jadi di NTT Oh, itu kalau yang sekarang sudah diresmikan presiden itu ada 3 PLBN namanya, Pos Lintas Batas Negara itu ada 3. Nah, ada kalau di 3. TTU itu, kalau di TTU itu namanya PLBN Wini. Itu ada di Hmm, Kabupaten TTU Timur Tengah Utara. Kalau saya waktu itu di Motamasin, Kabupaten Malaka. PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka. Yang jaraknya kalau dari TTU atau dari PLBN Wini itu mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. itu masuk masuk kabupaten 4 apa, sampai Kak, ya? 5 jam. TTS itu atau masuk Kupang atau Kalau yang Wini itu TTU, Timur Tengah Utara. Kalau yang oh, saya di Motamasin, Kabupaten Malaka. oh Kabupaten Malaka. Oh iya, Kak. Malaka. Oh, Gitu. jadi kurang lebih Kak di situ berapa tahun, Kak? 2 tahun? Di NTT sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, Kak. 2 tahun setengah. Dan di sini juga ke sini di tahun 2022 Januari, ya sampai sekarang sudah 2 tahun setengah juga 2000 gitu. Sudah oh, 2 tahun setengah. 2 tahun. Oh, siap Hmm. siap, Kak. Berarti berarti Kak karena Kak bertugas di perbatasan, berarti Kak Mm-mm. berinteraksi atau melayani masyarakat bukan hanya dari Indonesia, Kak. Berarti berinteraksi juga atau Betul, bersosialisasi juga dengan masyarakat yang di luar Indonesia juga kan, Kak? betul, betul. Memang apa namanya bukan bukan cuma masyarakat kita saja, Hmm. tetapi ya ada beberapa masyarakat dan petugas sebenarnya Hmm. kalau di yang di orang-orang apa namanya di seberang di luar negeri kita lebih banyak berinteraksi dengan petugas-petugas di sebelah gitu. Tapi masyarakat ada juga. Hmm. Ada kendala nggak, Kak, saat misalnya pas waktu Kak pertama kali datang di situ, bagaimana Hmm. dengan kondisi masyarakat atau petugas-petugas baik dari yang dari Indonesia ataupun dari luar, Kak? Hmm. Dari negara tetangga? Ya, heeh. Kalau dari apa namanya, 2 daerah ini NTT dan Kalbar, Borneo ini ya memang tidak dapat dipungkiri punya adat, budaya, Oh, kondisi yang berbeda gitu. Di NTT punya punya kondisi masyarakat yang berbeda, di sini juga kondisi masyarakatnya berbeda. Ya, kembali lagi kita pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai bergaul. Apa yang boleh kita lakukan misalnya di NTT ataupun di luar, tetapi mungkin ketika sampai di sini di Kalimantan Barat tidak ada boleh. hal-hal atau budaya yang kita tidak boleh lakukan, ya itu kita harus hormati. Mungkin kendalanya tidak ada, tetapi perlu waktu saja untuk Penyesuaian. menyesuaikan. Iya, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sini dan juga budaya serta adat mereka. Berarti kurang lebih cara Kak membaur pada saat di NTT dengan Kalbar saat ini kurang lebih sama, tapi mungkin yang berbeda sama dengan Kak bilang tadi adatnya menyesuaikan dengan Iya, adat masing-masing, Kak. menyesuaikan dengan adat masing-masing. Oh, siap siap, Kak. Terus Kak, ini saya penasaran Kak, ketika Kak di perbatasan mungkin ada pengalaman unik Kak apa? Mungkin pas di NTT atau di Kalbar yang mungkin bikin Kak kaget atau apa seperti apa? Mungkin Oh, bisa share Kak. oke. Jadi kalau pengalaman di perbatasan, sebenarnya yang paling buat saya kaget itu adalah di NTT sebenarnya. Hmm. Itu sudah penempatan pertama dan kebetulan PLBN Motamasin itu menjadi PLBN yang eh, apa ya, aktivitas perlintasannya baik orang Hmm. maupun barang itu paling sedikit dan akses Hmm. dari kota Kupang, ibu kota NTT ke PLBN saya itu adalah yang terjauh Oh. sekitar 7 jam perjalanan perjalanan darat. Itu melewati gunung, hutan, lembah, jalan berkelok-kelok, berbatu-batu yang kalau ketiduran sedikit di mobil langsung petak untuk di jendela kan. Eh, apa ya? Ya kondisi di sana jujur pada waktu itu agak sedikit susah mau cari makan. Oh. Kemudian kalau mau
ke ibu kota kabupatennya juga jauh, kita mau beli apa-apa susah. Dan satu hal yang membuat saya berkesan, jadi di NTT itu, saya tidak tahu mungkin di kabupaten yang ada di provinsi NTT lain itu seperti apa, tapi kalau di Malaka. daerah sekitar saya bekerja, Oh, di sekitar saya bekerja itu anak-anak SD, sekolah SD yang ada di sana itu tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris di sana. Nah, akhirnya saya dan juga senior sebagai kepala PLBN, jadi dulu sampai sekarang itu kepala PLBN di PLBN Motamasin adalah senior 014 Kak Renol. Jadi saya juga dibantu oleh beliau membuat semacam apa ya, memberikan les mungkin Kak. pelajaran bahasa Inggris dasar lah kepada anak-anak di sana. Yang dasar alfabetik, kemudian menghitung, numerik dan lain-lain gitu. Yang kita adakan setiap minggu, 1 minggu 2 kali kita adakan. Jadi memang bukan hanya sebagai apa ya, seorang pegawai yang bekerja di perbatasan negara, tapi bagaimana juga saya bisa bangga memberikan sedikit apa yang saya punya berkaitan dengan pengetahuan kepada adik-adik yang ada di sana. Nah, kalau ketika saya pindah ke sini, ke NTKOM Kalimantan Barat, di sini cukup modern sebenarnya. Jadi kalau saya lihat, ya mohon maaf, sorry to say, dari kondisi pendidikan, ekonomi di NTKOM ini lebih tinggi daripada tempat saya sebelumnya, seperti itu. Jadi saya tidak melakukan apa yang saya lakukan di NTT lagi, karena memang di sini sudah cukup modern, sudah cukup maju. Bahkan saya tinggal jalan kaki sudah dapat Indomaret, Alfamart gitu. Oh. Kalau akses ke kota dari Entikung Kak lama juga atau Sangat dekat, lebih dekat. Jalannya juga sudah bagus, karena memang ini adalah PLBN yang paling besar, aktivitasnya teramai, jadi memang sangat-sangat di apa ya, mungkin masuk pilot project lah ke depannya. Terus Kak, mungkin memang ini kalau dari saya pribadi Kak, memang kalau pemikiran saya pribadi Kak, seru sih Kak, maksudnya bertugas di Ya, perbatasan, maksudnya bagaimana dengan berinteraksi dengan orang luar bahkan, bukan cuma orang-orang yang dari perbatasan situ Kak. Soalnya kan memang pengalaman dari saya pribadi Kak yang pas PKL di NTT itu, memang banyak cerita juga situ Kak. Bagaimana orang sana mungkin orang-orang sana yang memang ada keluarga di Timor Leste, sering berkomunikasi atau entah saling bertemu di antar perbatasan atau langsung pergi ke tempat di Dili kalau nggak salah Kak. Dili kan Kak, iya, ibu kotanya Kak. Nah, Dili. terus salah satu juga yang memorable Kak yang pas saya PKL itu Kak, di mana memang ramah-ramah, namanya juga orang timur kan Kak. Pasti welcome sekali, apalagi mereka tahu orang Manado. Ya, Nah, kuat Pak jadi minum. jadi Kak, jadi salah Ya. salah satu itu Kak yang bikin kaget. Jadi kan Induk Semang tempat PKL itu Kak. Waktu itu satu orang satu Kak. Jadi satu keluarga, satu praja. Oke, Jadi oke. jadi orang tua di rumah itu sudah menganggap seperti anak sendiri. Sampai-sampai Kak, istilahnya, mohon maaf Kak, baju kotor kami praja selesai praktek, selesai bertugas di kantor desa, dicucikan Kak. Maksudnya itu kan Aduh, sudah waduh, bagaimana, bagaimana maksudnya sudah dibilang Kak, no, nggak usah bapak, nggak usah mama, tidak usah repot-repot. Sudah bilang begitu tuh Kak. Tapi masih tetap dilakukan. Nah, tapi dari situ Kak, mungkin memang cuma cuma kelompok saya Kak yang dapat satu satu rumah satu induk Oh, semang. oke, oke, Makanya paham. hubungan eh, lebih erat lah hubungan dengan Ya, keluarga di NTT itu. Sampai sekarang bahkan Kak ya. masih sering komunikasi dengan Masih. keluarga. Memang sudah seperti anggap orang tua kedua Kak di NTT itu Kak. Nah, mungkin menyinggung sedikit Kak tentang PKL ini, mau tanya juga ke Kak Jevon. Bagaimana Kak Ya. Jevon mungkin pengalaman saat praktek lapangan, entah itu tingkat 1, 2, 3 atau 4. Kira-kira yang paling memorable atau paling berkesan yang paling Kak ingat saat tingkat berapa atau saat melaksanakan PKL di mana Kak? Oke.
Kalau pengalaman sih ya memang kami atau saya pribadi tidak ada yang seperti kelompoknya Dean ya, yang satu rumah, satu praja, satu induk Betul betul. semang ya. Wah itu luar biasa sekali itu. Mungkin kalau dari saya pribadi, yang paling saya ingat, paling berkesan itu adalah pas BKP, Bakti Karya Praja di tingkat 4. Itu di Indramayu. Sebenarnya Indramayu kami sudah dua kali. Jadi yang kali kedua itu. Kali kedua, ya seperti biasa kita apa namanya berbaur dengan induk semang, ada papa mamanya, kemudian ada anaknya juga yang sudah kita anggap seperti adik sendiri. Cuma memang tidak tidak sampai cucikan bajunya ya. Itu juga yang paling Itu luar biasa simpel juga, sekali. simpel sekali itu Kak, soalnya Kak. Gitu, gitu. Eh, Bahkan ada beberapa kali kan induk semang kami waktu itu adalah seorang petani ya. Jadi kita beberapa kali ikut ke kebun, bantu untuk di ladang seperti itu. Dan pulang ya seperti biasa, ditangisi, Nah, sama-sama juga Kak, betul Kak. menangis. Pas Itu saya pikir perpisahan. kalau rajanya bisa ambil hati pasti menangis. Itu. Yang kita agak tinggalkan gitu. Itu sih. Siap siap Kak. Jadi, ya mungkin memang masing-masing praja punya pengalaman sendirilah di PKL. Hmm, Nah, terus Kak, mungkin masih balik lagi ke waktu-waktu pendidikan. Seperti saya tahu Kak, Kak juga kan Kak Jepon aktif dari berbagai entah itu kegiatan di kampus maupun di keagamaan, di gereja. ya. Nah, menurut Kak Jepon sendiri, eee, bagaimana kondisi saat ini ketika praja, eee, atau bukan juga cuma praja sih Kak, yang terjadi di saat ini Kak, ketika seorang peserta didik, entah itu di IPDN atau di sekolah kedinasan lain, yang mungkin Kak Jepon juga tahu, kasus-kasus yang baru-baru ini di salah satu sekolah Ya. kedinasan. Kalau kalau menurut saya Kak pribadi, mungkin ya karena saya juga mungkin tidak tahu apa yang lebih detail di tempat itu, tapi mungkin UKP atau unit kegiatan praja di bidang keagamaan itu sangat penting kalau menurut menurut saya pribadi Kak. Karena Hmm, ketika bagaimana kita dekat dengan Sang Pencipta, tentunya hal-hal yang diturunkan yang istilahnya buruk tidak mungkin kita turunkan ke junior kita yang buruk. Nah, kalau menurut pandangan Kak Jepun sendiri, yang terjadi saat ini di mana di salah satu sekolah kedinasan bahkan sudah dikeluarkan aturan kalau nggak salah Kak dari kementerian terkait ya, bahwa status taruna dihilangkan menjadi mahasiswa. Kan seperti mahasiswa itu ya. orang kita tahu Kak, ada praja, ada taruna. Ya. Nah, jadi status taruna itu dihilangkan menjadi mahasiswa dan pakaiannya pun Kak sudah tidak ada PDH lagi kalau nggak salah Kak. Kalau Hmm, menurut pandangan Kak itu seperti apa Kak? oke. Sebenarnya ini apa ya, isu yang sensitif sebenarnya ya. Eee, tapi nanti apa namanya, silakan mungkin buat teman-teman, adik-adik atau siapapun nanti penonton YouTube-nya Dean yang akan berkomentar soal apa yang menjadi pembahasan kita ini tentunya silakan. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, eee, yang pertama saya tentunya sangat-sangat tidak setuju apapun itu, kegiatan apapun itu, aktivitas apapun itu yang dapat menyebabkan terjadi hal buruk kepada peserta didik bahkan sampai kehilangan nyawa. Itu saya yang pasti tidak setuju sama sekali. Selanjutnya di sisi lain, saya pikir yang namanya kita sekolah kedinasan ya, kita sekolah kedinasan, kita dibiayai oleh negara, kita difasilitasi oleh negara, harus tetap ada namanya pembinaan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi pembinaan. Nah, pembinaan di sini yang mungkin, ya sekali lagi mungkin disalahartikan oleh para ya senior yang kita bicarakan ini ya, yang di apa namanya di sekolah kedinasan lain yang sampai terjadi kasus seperti ini, yang mungkin diterjemahkan salah oleh senior tersebut, yang mengakibatkan juga hal buruk terjadi pada juniornya. Eh, Kalau dari saya pribadi, pembinaan ini harus tetap dilakukan, tetapi dengan catatan diawasi, gitu.
mau itu diawasi oleh apa sebutannya, pengasuh atau mungkin mentor ataupun mungkin bahkan dosen seperti itu. Itu saya pikir memang harus tetap diawasi. Tetapi pembinaan tersebut tidak boleh, yang pertama, tidak boleh disalahartikan. Iya, betul. Yang kedua, harus diawasi gitu. Sangat disayangkan ketika hal tersebut terjadi ya, yang berita yang sudah kita ikuti lah di sekolah kedinasan yang lain, itu tetap apa namanya, keputusan yang diambil itu adalah menghilangkan istilah taruna, diganti dengan mahasiswa, dan kalau tidak salah apa tadi, PDH dan juga pangkat dihilangkan ya. Dihilangkan, Kak. Jadi tidak ada lagi senior junior dan lain sebagainya lah. Ini pemikiran saya, terserah teman-teman penonton yang mau berpendapat lain silakan. Pemikiran saya bahwa eh, kebijakan ini tidak akan menghilangkan apa ya, pemahaman yang salah terkait pembinaan itu gitu. Jadi yang perlu dibenahi bukan soal sebutan taruna dan mahasiswa, pangkatnya dihilangkan atau tidak, itu bukan itu. Dan menurut saya ketika kebijakan ini diambil, eh, akan menghilangkan esensi mungkin ya, esensi atau mungkin wibawa sekolah kedinasan itu. Kedinasan. Oh iya, betul. Ini menurut saya bebas lah, nanti ketika Opini, ya. siapapun yang nanti mau berkomentar kan silakan aja. Tapi intinya menurut saya itu. Dan menyinggung soal juga apa namanya, keagamaan, saya pikir semua sekolah kedinasan, IPDN dan lain-lain di luar sana tentu sangat-sangat menjunjung tinggi dan memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk beribadah ya. Di IPDN sendiri kita tahu bersama ada gereja Protestan dan juga Katolik, ada pur, ada masjid gitu. Jadi memang sangat-sangat didorong para praja untuk selalu beribadah pada waktunya dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Jadi itu tadi kembali lagi pembinaan harus tetap ada dengan catatan tidak boleh apa Salah. namanya, salah artikan oleh para senior dan juga harus diawasi. Itu kalau dari saya gitu. Siap, siap, Kak. Terima kasih, Kak, untuk pandangannya, Kak. Memang pada dasarnya kalau dari saya pribadi, Kak, setuju dengan Kak Jevon, pandangan Kak Jevon tentang eh, di mana pembinaan itu memang harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal seperti demikian. Bukan hanya di sekolah kedinasan tertentu, tapi semua sekolah kedinasan, baik di Ya, betul sih. PDN, politeknik-politeknik, dimanapun itu. Hmm. Nah, selanjutnya, Kak, yang ingin saya tanyakan mungkin terkait pekerjaan juga sebagai ASN, baik dari kan tadi kita kita sudah bahas ketika kita menjadi lulusan IPDN, ASN di lulusan IPDN. Nah, bagaimana pandangan Kak juga atau bisa memberikan juga motivasi terhadap teman-teman PNS muda, bahkan P3K yang baru diterima mungkin tahun ini atau tahun lalu yang masih muda, ASN-ASN muda dalam berkarir ke depan karena jangan sampai pemikiran-pemikirannya jadi ASN sudah langsung datang jam 8 pulang jam 5 sudah selesai cuma datang begitu saja. Seperti tidak ada Hmm. motivasi begitu, Kak. Jadi Oke. menurut Kak, mungkin Kak bisa memberikan motivasi atau apalah nasihat-nasihat untuk ASN muda saat ini, Kak, dalam Oke. berkarir. Oke. Eh, ini saya tidak bermaksud menggurui ya, Siap, siap. tapi hanya mungkin ya Berbagi berbagi aja. sharing. Eh, Sebenarnya masalah demotivasi itu adalah hal yang wajar. Tetapi tidak wajar kalau misalnya dia baru keterima atau misalnya baru lulus IPN terus langsung demotivasi loh. Itu biarnya belum mulai apa-apa sudah demotivasi gitu. Jadi memang ya harus kita benahi lagi gitu motivasi kita. Kalau buat misalnya adik-adik praja yang nantinya mau lulus, ya kita ingat lagi motivasi kita itu apa, atau mungkin para teman-teman CPNS dari formasi umum ataupun P3K yang baru diterima, ya kalau kita sudah diterima, itu berarti kita sudah diberikan eh, jalan yang terbaik oleh Tuhan dong. Betul, betul. Karena memang kita harus pahami, kita harus sadari bahwa posisi atau pekerjaan kita saat ini itu diidamkan oleh orang-orang Betul. di luar sana yang belum memiliki kesempatan seperti kita gitu. Di luar sana banyak orang yang ingin menjadi PNS, tetapi
kita bicara soal PNS muda, fresh graduate mungkin yang baru diterima sebagai PNS ataupun P3K, ya harus mensyukuri hal itu. Walaupun memang eh, kenyataan tak seindah harapan, ya toh. Kita berharap eh, jadi ASN baik itu PNS ataupun P3K itu langsung banyak duit. Oh, jangan. Kita jangan langsung berorientasi di situ. Akan sakit hati sendiri seperti itu. Nanti kalau kita sudah bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, kita lakukan bagian kita dengan baik, saya selalu percaya bahwa Tuhan sudah akan Tuhan juga akan membuat kita menjadi lebih baik gitu. Siap, siap. Dan tentunya hasil tidak akan mengkhianati proses. Atau terbalik ya. Terbalik ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, terbalik, sorry. Siap, Kak. Begitu kira-kira. Berkaitan juga dengan itu, Kak. Tahun berapa ya? Tahun 2021 atau 2022 itu, Kak. Itu banyak dari teman-teman Gen Z mungkin atau mungkin PNS muda itu, Kak, yang mengundurkan diri ketika lulus CPNS dan mereka tahu penghasilannya, Kak. Jadi banyak Ya, yang resign kalau nggak salah itu, Kak. Jadi betul, dari betul. BKN ada datanya itu sekitar berapa ribu itu, Kak. Rata-rata itu di pusat, Kak. Kalau menurut pandangan Kak sendiri itu bagaimana, Kak? Apa kira-kira yang selain faktor apa? Penghasilan Ya, itu, Kak. Kira-kira apa, Kak? memang namanya faktor penghasilan ini saya pikir jadi hal yang utama ya. Paham. Eh, kita bicara dulu soal penghasilan lah. Mungkin yang lulus ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya sudah bekerja di sektor wirausaha, di sektor swasta yang gajinya mungkin sudah 2 digit itu. Dan mereka ketika mendaftar PNS itu tidak riset dulu, oh formasi yang dia daftar ini gajinya berapa sih Iya, gitu. Nah, dan ketika mereka sudah lulus, sudah dinyatakan lulus, tiba-tiba resign gara-gara gaji. Itu kan sangat disayangkan. Kembali lagi, hal yang kita dapatkan saat ini itu adalah hal yang diimpikan, didapatkan oleh orang lain yang belum berkesempatan. Tapi ada juga sebenarnya faktor selain ekonomi, yaitu adalah penempatan tugas. Oh, iya. Ini kalau saya baca memang eh, ada juga cukup banyak yang resign itu adalah gara-gara penempatan tugas. Ya, memang betul dia kementerian, tapi mungkin di unit kerja di Mungkin pelosok daerah mungkin sama juga mana gitu dengan ya Kak kan. Jevon, kan? Nah, kalau saya kan nggak mungkin Iya, bisa iya. gitu. Mungkin bisa. Malu-maluin lah gila, ya kan. Tapi memang itu yang saya bilang tadi. Eh, apa namanya faktor jarak juga, walaupun nama instansinya adalah kementerian atau lembaga apa di pusat, tapi penempatannya di unit kerja di daerah Daerah. yang jauh. Nah, mungkin mereka yang dapat itu sudah menikah Iya, iya, betul, atau betul. tidak Sudah tidak berkeluarga. bisa jauh dari orang tua kan Iya, kita betul, betul. kita tidak tahu juga. Ya kita kalau saya pribadi hargai pilihan mereka tapi sangat disayangkan lah. Kalau tahu begitu kan bisa riset dulu lah sebelum Iya. daftar dan biar orang-orang lain yang ingin mendaftar ya Keinginan, ya. menjadi bagian mereka hal itu. Betul. Seperti itu sih. Mungkin yang terakhir, Kak, eh, pesan-pesan dan kesan Kak terhadap mereka di luar sana, atau orang-orang di luar sana yang mungkin selalu nyinyir dengan Hmm. PNS atau ASN, Kak, tapi ujung-ujungnya ikut daftar juga, Kak. Ujung-ujungnya daftar juga. Aduh. Jadi mereka tuh sering berkoar-koar tentang negatif, tentang Iya, iya, ASN, iya. PNS, tapi ujung-ujungnya mereka ikut daftar juga. Dengan pesan atau kesan, Kak? eh apa ya? Bingung juga sebenarnya. Tapi gini. Eh saya pikir PNS ini masih jadi pekerjaan favorit lah. Favorit dari semua kalangan. Apalagi ada istilahnya PNS adalah menantu favorit Menantu, apa menantu gitu kan idaman, gitu. Nah, dia menantu menantu idaman. idaman. Itu favorit lagi. Menantu idaman ya itu. Eh ya kita lihat lagi bagaimana status kita sebagai PNS ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat tidak mungkin diterpa badai. Artinya kita sangat-sangat terbebas, tidak mungkin terkena yang namanya badai PHK. Betul, betul. Nah, gitu. Jadi faktor yang lain adalah itu orang-orang mengincar kepastian lah. Iya, Kepastian. ya toh. Kalau Bahkan kita sampai sudah hari jadi tua. PNS, betul sampai hari tua kita dijamin oleh negara. Hmm. Walaupun nominalnya ya tahu sendiri seperti Ya, apa.
Tapi ya kita tetap bersyukur lah seperti itu. Jadi tidak ada apa namanya pernyataan berlawanan lah terkait oh mereka nyinyir dulu nyinyir tapi sekarang daftar ya. Ya udah, welcome lah, welcome to the jungle lah Terus gitu. jangan Welcome to the jungle. Merasakan sendiri dekat. bagaimana jadi PNS yang yang kalau misalnya orang ketika lulus S1, oh saya sudah S1 ini, tetapi ketika masuk PNS pasti disuruh apa? Fotokopi, Betul betul bikin Kak. surat. Nah, kita harus Pekerjaan-pekerjaan dasar betul Kak. pekerjaan Yang dasar, jadi jangan simpel-simpel. simpel-simpel, lipat surat kan? Iya Aduh, betul itu betul Kak. kalau ada orang-orang yang tidak paham, loh kok gini PNS gitu. Betul betul Kak. Ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang saya pikir harus dihindari lah. Gitu. Yang namanya kita mau berkarya memang harus dari bawah Betul. seperti itu. Oke, Kak Jevon, terima kasih banyak untuk sharing malam ini, berbicara atau bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari mulai dari Kak Jevon menjalani pendidikan di PDN, bahkan sampai ketika lulus dan bekerja sekarang eh, kurang lebih 5 atau 6 tahun. Ya, 6 tahun lah. 6 tahun. Terakhir Kak, terakhir. Kak belum Oke. belum mau pindah Kak atau masih mau tetap di Kementerian Kak? Aduh, berat ini, Jo. Berat ini pertanyaan. Jadi sebenarnya apa namanya? Lolos lolos butuh. Sebenarnya Iya. keinginan buat pindah sudah ada dong, Oh, sudah. ada. Sudah ada. Jadi kemarin sudah ngurus juga lolos butuh di Provinsi. Pemprov Sulut, Provinsi Sulut, dan puji Tuhan sudah keluar saat itu. Nah, tetapi sebenarnya dari kantor sendiri tempat sekarang bekerja itu mengatakan bahwa ndak menyesalkah mau pindah gitu. Soalnya di sini saya dipromosi, puji Tuhan dipromosikan menjadi eselon 4. Oh ya, Menjadi izin Kak, nama ininya Kak, subaknya apa Kak? jadi di sini sebagai masih PLT sih, masih Oh, PLT Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara di PLN Intikom gitu. Nah, dan memang kalau nggak salah apa namanya kadaluarsa lulus butuh itu 1 enam tahun? bulan ya. Oh, 1 tahun ya? 6 bulan Kak, 6 bulan kalau 6 bulan. 6 Nah, bulan. 6 bulan. Nah, jadi pas pas apa namanya pas keluar itu berbincang sedikit juga dengan pimpinan di sini Hmm. dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga sampai akhirnya ternyata oh sudah lewat 6 bulan kadaluarsa itu lulus butuhnya dan tanya-tanya ke adik-adik yang ada di BKD itu prosesnya cukup lama juga nanti kalau Panjang. mau buat lagi gitu apalagi sudah dibuat sebelumnya tapi tidak di ini kan tidak Iya, iya betul. ditindaklanjuti sampai kadaluarsa gitu nanti Betul. pimpinan bertanya ini kenapa gitu Atau jadi mungkin mungkin saat ini mungkin Kak ada keinginan ke IKN Kak, pindah ke IKN. keinginan sih keinginan sih belum ada ya belum ada jadi sebenarnya saya pun masih berusaha untuk prepare mau apa namanya mencari scholarship sih Oh, beasiswa yes. gitu beasiswa jadi kalau memang saya berkesempatan di tahun depan ya mungkin selesai S2 baru pindah Harus pindah. Oh ya, berarti diizinkan pindah ngurus pindah fokus Kak Jevon ke depan dalam waktu dekat ini mungkin tahun ini atau tahun depan ya pendidikan ke lanjutan pendidikan nih Kak. betul pendidikan ke luar negeri kita Oh, ambil beasiswa toh pendidikan pindah. Terus kita belum tahu gitu aduh oke lah Kak, ya apa ya menganut menganut prinsip eh sudahlah jalani aja lah jalani saja gitu dulu Kak. jalani saja dulu. Siap siap. Terima kasih banyak Kak Jifun sekali lagi untuk sharingnya. Dari sudah banyak hal yang dibahas dan semoga harapan cita-cita Kak Jifun ke depan termasuk dalam waktu dekat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya lebih tinggi. Semoga diterima dan berjalan dengan baik semua Kak pengurusannya. Bahkan sampai ketika Kak Oke. Jifun akan pindah ke daerah. Ya, thank you. Semoga Harapan yang sama. dilancarkan Semoga semuanya dengan Kak dan semoga sukses juga di tempat saat ini Kak bekerja di mana banyak sekali mungkin tantangan rintangan yang ada, bagaimana perubahan budaya apa segala macam Kak. Semoga Tuhan bisa memberikan kekuatan Kak Jefon untuk bekerja
bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin berbeda budaya. Seperti itu. Ya. Siap, sekali lagi Kak Jevon, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman adik-adik untuk follow Kak Jevon. Ada YouTube lagi Kak? Sudah ada aktif Kak? YouTube Kak Jevon? Wah, putus-putus maksud terakhir. Kalau dari Kak Jevon, sosial media Bagaimana? Kak, YouTube masih aktif Kak? Oh, YouTube no. Sudah tidak aktif lagi Kak. Berarti tinggal Oh, aktif lagi. Iya. Instagram mungkin Kak ya? Instagram dan TikTok. TikTok. Oh ya. Nanti saya taruh Itu di saja. linknya lah di bawah, atau nanti saya edit, nanti saya taruh untuk sosial Siap. media dari Kak Jevon. Teman-teman adik-adik bisa follow, mengikuti bagaimana Kak Jevon memposting mungkin keseharian di perbatasan. Seperti itu. Nah, sekali lagi Oke. terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya malam ini. Sekali lagi semoga sukses Kak. Tuhan memberkati. Selamat malam Kak. Oke. Siap. Makasih juga. Sukses. Sehat-sehat selalu buat Prodean. Siap Kak.